dalam perjalanan ini akan saya sampaikan hal-hal yang sebenarnya boleh kita lakukan dan tidak menyebabkan penularan ketika kita melakukan hal itu, tidak menyebabkan penularan HIV atau AIDS. Yaitu yang pertama, berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, teman-teman Markus Muda, kita telah membahas tentang HIV. Video pertama membahas tentang cara-cara penularan HIV. Kemudian video kedua telah kita bahas tentang gejala-gejala yang terjadi pada orang yang terinfeksi HIV. Dari gejala tahap pertama, kedua, ketiga, sampai komplikasi yang terjadi. Silahkan bagi teman-teman yang belum melihat video yang telah saya upload, silahkan Anda lihat. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe. Nah, dalam perjalanan ini akan saya sampaikan hal-hal yang sebenarnya boleh kita lakukan dan tidak menyebabkan penularan ketika kita melakukan hal itu, tidak menyebabkan penularan HIV atau AIDS. Yaitu yang pertama, berjabat tangan. Berjabat tangan itu tidak akan menularkan HIV atau AIDS dari satu orang ke orang lain, ya. Termasuk pula mencium. Nah, mencium itu juga tidak menyebabkan penularan HIV. Termasuk pula adalah makan bersama, ya. Makan bersama dalam arti minum bersama gitu, satu piring itu tidak ada resiko penularan. Meskipun kita juga tetap hati-hati, ngapain kita makan bersama kalau bukan pasangan, ya, kalau bukan anak misalnya. Tapi secara teori, secara ilmu, hal itu tidak menularkan, jangan jauh-jauh. Nah, adapun berciuman ya sekedar pipi juga tidak akan menularkan, kecuali sampai ada infeksi, ada darah yang berpindah dari satu orang ke orang lain. Karena agen atau penularan dari HIV, virus HIV itu prinsipnya adalah melalui darah, kemudian melalui cairan sperma, kemudian juga cairan pada wanita. Dan ini adalah hal-hal yang bisa menularkan. Termasuk pula adalah air susu ibu, ya. Seorang bayi akan tertular dari ibunya yang terinfeksi HIV, ini juga bisa. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita pahami tentang cara-cara penularan HIV. Jadi jangan sampai dengan orang HIV kita begitu mengambil jarak, tidak bergaul dengannya, bahkan mengisolasikan dia. Ya, karena orang yang sudah terkena sakit itu sudah sangat menderita secara batin, dia secara pikiran juga ekstra karena tiap hari harus minum obat. Oleh karena itu kita melakukan dengan baik, kita ajak dia untuk lebih dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga akan menyehatkan fisiknya, menyehatkan mentalnya. Dan semakin dia itu justru dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang sakit seperti itu dia introspeksi diri kalau dia selama ini mungkin banyak melanggar syariat Allah, sehingga dengan itu justru ada hikmah, ada semangat untuk semakin dekat kepada Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang penularan HIV, hal-hal yang bisa menularkan dan hal-hal yang tidak menularkan, yang dianggap oleh sebagian orang bisa menularkan. Kemudian termasuk di antara perbuatan yang diperkirakan atau diduga oleh sebagian orang sebagai jalan penularan HIV/AIDS adalah dengan menggunakan tusuk gigi bergantian, ya. Jadi diperkirakan ada orang yang sudah terkena HIV, kemudian dia pakai tusuk gigi kemudian ditaruh kembali di situ. Apa ada sih? Wallahu alam. Tetapi secara ilmiah, kalau orang sudah pakai tusuk gigi, kalau ada perdarahan baru itu ada virusnya. Ada kemungkinan virus dari darah tersebut. Tapi kalau sudah lama, beberapa hari, 2 hari, 3 hari, itu sudah kering, ya, tentu saja sudah kering, sudah tidak ada bekas sama sekali, maka virus pun akan mati. Jadi sangat minim lah. Walaupun ada risiko seperti itu, kalau mungkin orang habis tusuk gigi dia nakal, dia langsung pakai, itu dipakai orang lain. Tapi itu sangat kemungkinannya kecil sekali. Kemudian renang bersama orang yang HIV. Kita curiga, oh jangan-jangan di sini ada orang yang HIV berenang, nanti ketularan. Enggak. HIV tidak akan menular pada orang yang berenang bersama di kolam renang, karena penularannya kembali seperti yang disebutkan tadi lewat darah, cairan-cairan tubuh tertentu. Jadi renang tidak menularkan, ya, termasuk air ludah juga tidak. Itulah di antara tambahan yang bisa saya sampaikan.
Cendrawasih burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa dari Telomoyo ya. Telomoyo itu mana ini? Daerah Semarang. Kami menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.